berasal dari berbagai macam daerah, berbagai macam tingkat pendidikan SMA, SMK, dan berbagai macam orang tua, kemudian masuk di kampus jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Malang. Saya sebagai ketua jurusan melihat ada sesuatu yang ingin sejak awal saya ingin bisa membantu, bisa berkomunikasi, bisa menemani semua saudara-saudara saya, anak-anak saya mahasiswa baru di Teknik Elektro agar lebih punya semangat baru, gitu ya. Jadi kita memang berupaya ikhtiar dan sebagainya, tapi jangan lupa itu ada pintu takdir, ya. Dan kalian sudah ditakdirkan bergabung di jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Malang. Ya. Di sini sebenarnya saya nanti juga menitipkan kepada Pak Henry akan menyampaikan beberapa hal bahwa dimanapun kalian berada, kalau kalian kerja keras, kalian fokus, insya Allah akan sampai di tujuan. Sehingga jangan dilewatkan begitu saja kesempatan ini. Mari kita sejak awal kita mulai dari diri kita, ya, dari kalian semua sebagai maba, sebagai mahasiswa baru. Andaikan bahwa jurusan Teknik Elektro atau Politeknik Negeri Malang bukan pilihan utama, itu sudah selesai, ya. Mari kita menerima bahwa ini sudah ditakdirkan Allah dan tidak ada sesuatu yang tidak ada hikmahnya, ya. Rencana Allah selalu lebih baik, ya. Mari kita given, kita ridho, ya, kita benahi masing-masing sambil melangkah, ya, kita lebih fokus, insya Allah akan sampai di tujuan. Jadi tujuan agenda dari student day itu sebenarnya itu utamanya, sehingga mudah-mudahan saya sebagai ketua jurusan diamanai ini dalam periode yang dua ini saya bisa melaksanakan dengan baik. Kemudian ada tujuan yang lain, karena jurusan Teknik Elektro ini adalah jurusan yang terbesar di Politeknik Negeri Malang. Saya juga ingin berkontribusi, ya, terhadap maba melalui kakak-kakak fungsionaris, ya, ke saudara-saudara fungsionaris, ketua himpunan dan semua struktur, bahwa PKM itu sudah menjadi agenda besar dari institusi, dari kementerian, ya. Saya berharap bahwa adik-adik maba ini juga sudah mulai punya rencana di dalam mewujudkan atau mendukung program kerja mahasiswa. Kalau jurusan teknik yang besar ini bisa berkontribusi 10% saja, sudah ada 70, kalau 5% sudah ada 35 juta, ya. Ya, sehingga kita pun bisa berkontribusi kepada kemajuan politeknik juga khususnya di kementerian, ya. Apalagi kita pendidikannya dalam pendidikan vokasi, ya. Jadi kemudian selain agenda penyampaian psikolog, ada agenda untuk penyampaian materi, ya. Nanti ada Pak Sato Wibowo PhD, ya. Ini juga luar biasa, piawai sekali. Beliau juga luar biasa ilmunya. Itu nanti akan menyampaikan tentang teknik elektro. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas respon keikutsertaan dan partisipasi semua mahasiswa baru. Mudah-mudahan kalian nanti bisa mengikuti acara ini sampai selesai jam 12 mungkin, ya. Dan minggu depan nanti juga ada materi lagi tentang SKKM, ya, kalau nggak salah, ya. Itu juga sangat membantu kalian, ya, karena sekali lagi mengikuti aturan pemerintah bahwa setiap mahasiswa yang akan lulus, selain kalau di Politeknik selain mendapatkan ijazah, dia nanti akan mendapatkan SKPI, ya, surat keterangan pendamping ijazah. Juga ada SKKM yang harus dicapai, ya. Sehingga itu tidak sulit lah kalau kalian nanti mengikuti semua informasinya. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan semua mahasiswa baru bisa mengikuti, khususnya nanti pemateri Pak Dr. Henry. Ini sudah sangat saya harapkan, ini sangat benar-benar, insya Allah saya setiap tahun Pak Henry akan saya undang dengan berbagai materi. Ini kemarin dapat pujian luar biasa waktu Pak Henry menyampaikan materi daring, gitu. Pas saya tutur saya ke takjiah luar kota, itu banyak pujian Pak Henry, banyak pujian luar biasa yang ke saya, gitu, ya. Sehingga hari ini saya undang lagi ini untuk maba, cuman kok tidak interaktif. Kalau interaktif ini alangkah indahnya sebenarnya, ya. Tapi mudah-mudahan nanti ini juga ujian bagi Dr. Henry untuk bisa maksimalkan komunikasi dengan cara daring, gitu, ya. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sudah mensukseskan acara ini. Teman-teman fungsionaris sudah kerja keras Pak Henry, mulai semalam berapa waktu menyiapkan agenda dalam situasi yang pandemi ini.
Kemudian yang terakhir adalah bahwa kita tetap harus jaga kesehatan, ya. Kita harus hormati semua yang sudah disampaikan pemerintah, ya, bahwa pandemi ini memang masalah bersama dan begitu sulitnya pemerintah, ya, karena di situ ada faktor ekonomi dan sebagainya. Selain hal yang utama adalah tentang kesehatan. Mungkin itu kita bagian dari sebuah institusi akademis. Mari kita patuhi, hormati semuanya, gitu ya. Semuanya kita segera lewat Bapak ini, mudah-mudahan Oktober semuanya sudah terlihat kira-kira pola terakhirnya, gitu ya, dan di tahun depan sudah benar-benar selesai. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang, ada yang tidak benar. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Afia Fisika Marinda selaku moderator akan memandu jalannya acara penyampaian materi kepada mahasiswa baru. Saya beritahukan kembali kepada seluruh mahasiswa baru yang ingin bertanya mengenai materi bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar sesuai dengan formatan yang sudah ditentukan. Yang pertama, akan ada penyampaian materi motivasi dan soft skill yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Henry Prahendino, SSI MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, minta tolong dibuka grup browser. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Moga-moga masih dalam lindungan Allah, barokah, sehat. Kita hari ini bertemu, sebenarnya ada satu hal yang kita sulit untuk kita lakukan hari ini adalah kerinduan kita untuk bertemu. Walaupun demikian masih ada mata lensa yang mewakili hari ini, gitu ya. Baik, rekan-rekan, kami juga meminta rekan-rekan untuk membuka juga sambil saya berkenalan nanti, rekan-rekan. Membuka juga, ini ada websitenya. Websitenya rekan-rekan silahkan dibuka di manapun rekan-rekan berada. Websitenya adalah Padlet, tulisannya padlet.com _ Henry HEMRY Henry dosen gandeng ini dosen tab gandeng TEP dosen Henry dosen TEP _ Polinema kemudian di enter. Silakan rekan-rekan yang di rumah juga melakukan hal yang sama. Kami persilahkan pada rekan-rekan sambil kita berinteraksi. Nanti kita akan mohon maaf interaksinya lewat maya juga. Ini juga rekan-rekan juga nanti bisa melihat di sana. Baik, ada clue hari ini. Ada clue. Clue-nya adalah yang pertama itu ada tulisannya itu. Gambar apa ini? Nanti rekan-rekan silahkan berkomentar, diklik di tulisan komentarnya itu, Bapak Ibu, rekan-rekan untuk itu Bapak Ibu, rekan-rekan ada di situ di komentar, silahkan diklik. Kemudian ada yang kedua, rekan-rekan nanti saya minta untuk menggambar bebek di tempat masing-masing, potret kirim lewat itu, kan nggak bisa ketemu ya, bisanya lewat online. Yang ketiga itu ada tebak-tebakan kecil aja. Busnya itu berjalan ke kiri atau ke kanan. Nah, oke. Yang keempat terakhir, nah silahkan dipikirkan itu angka yang ditutupi oleh bus itu angka berapa ya? Ini coba-coba, Bapak Ibu. Baik, rekan-rekan semua, sambil kita menunggu ada waktu sekitar ya kita 10 menit gitu ya selesai ya, saya pikir. Silakan berkomentar rekan-rekan. Waduh, oke, semuanya sambil saya akan membacakan sebuah puisi. Tapi nggak hafal saya puisinya.
Baik. Saat ku sendiri, kulihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau sebentar Tuhan, tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Jadi memang sudah lama kita nggak ketemu ini. Baik, wah sudah banyak yang udah mulai wah baik, wah luar biasa. Wah sudah sangat luar biasa. Ada yang sudah mengirimkan jawabannya. Oke, gambarnya juga sudah oke. Oke, bulat hitam, titik. Oh, titik, banyak titiknya. Titik hitam tanpa arti. Titik hitam. Wah, bagus sekali. Luar biasa rekan-rekan. Oke. Baik. Oke. Yang angka sudah pada menjawab apa belum ya? Oke. 87. Wah, luar biasa. 87. Oke. Sudah luar biasa. Saya pikir teman-teman ini sudah luar biasa. Oke, coba gambarnya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Gambar yang apa itu? Gambar itu. Rekan-rekan coba. Rekan-rekan, apa yang rekan-rekan lihat? Sebuah gambar kotak. Ada gambar kotak, kemudian ada titik. Ternyata rekan-rekan sangat konsen dengan titik tersebut sampai dibuat apa istilahnya tagarnya di situ. Semuanya mengarah ke titik. Coba bandingkan antara yang putih dengan yang hitam. Luasan mana? Luasan putih. Kenapa tidak diperhatikan? Karena rekan-rekan cenderung hanya memikirkan satu yang itu sebenarnya hanya merupakan bagian kecil. Makna dari semuanya adalah sebenarnya kita hanya terlalu fokus pada apa yang kita lihat. Ini yang membuat kreativitas kita buntu. Betul buntu. Karena apa? Hanya itu saja yang Anda pandang. Luasan putih seluas itu sama sekali tidak Anda perhatikan. Kalau saya menyebutnya putih gitu aja, itu kan lebih nyaman rekan-rekan daripada rekan-rekan fokus pada itu saja. Harapannya kita semua itu kreativitasnya tidak hanya di hitam saja, putihnya, namun itu tidak dominan. Warna hitam jelas lebih dominan. Contoh, kalau rekan-rekan menganggap bahwa pekerjaan itu adalah ASN atau PNS, maka itu saja. Rekan-rekan, pokoknya kalau enggak itu berarti tidak bekerja. Kalau enggak di kantor, enggak bekerja. Itu saja. Semuanya dalam konsep kotak nokta hitam itu saja. Jadi semuanya, seluruh daya dan pikiran saudara tidak menerima masukan bahwa yang lebih luas itu adalah warna putih walaupun itu tidak dominan. Jarang orang yang memilih. Inilah yang kita sebut kreativitas. Di mana letak jalur kita? Hampir semuanya. Cek aja. Hampir semuanya. Oke. Hampir semuanya. Baik. Sekarang berikutnya yang gambar bebek gitu ya. Gambar bebek. Awalnya adalah angka 2. Menghadapnya kemana? Kanan.
Apakah dulu yang ngajar gambar BP itu TNI? Kok semuanya seragam? Coba dipikirkan. Wong ini bidang, bisa jadi tuh gambar BP itu menghadap ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas. Baik. Nanti kalau saya lihat, kita bisa melihat ini gambar bebek itu hampir semuanya itu menghadap ke sana. Yang itu afiliasinya mesti dari angka 2. Menghadapnya itu saya tidak tahu kontrak apa yang rekan-rekan teken itu sampai menggambar saja itu seragam. Itu kontrak apa? Ini yang membuat kita sangat terbelenggu. Luar biasa. Bagi teman-teman yang mengagumi keseragaman, inilah kejadiannya, bahwa kita tidak sanggup menggambar bebek. Pada satu saat saya akan menggambar bebek itu kosong, warnanya apa? Putih. Kenapa? Makanannya sudah habis, Pak. Bebeknya pergi. Konstruk itu kita tidak pernah melakukan itu, sehingga hanya segelintir orang yang memiliki kreativitas, hanya segelintir. Sayang sekali, sayang 1000 sayang. Hampir semuanya menghadap ke sana. Pak, bayangkan ini, semuanya hampir menghadap ke sana. Semuanya. Oke. Baik. Sekarang yang kedua dan ketiga, kemampuan otak kirinya sudah saya melihat sudah sangat bagus sekali. Oke, itu base-nya berjalan ke kanan. Nah, itu sudah betul. Ini saya mencoba yang otak kiri. Otak kirinya, ternyata otak kirinya sudah luar biasa. Otak kirinya sudah luar biasa. Bagaimana sebuah bis itu berjalan ke kiri atau ke kanan? Jelas, karena itu kan tidak ada pintunya. Pintunya pasti di baliknya itu. Kalau pintunya dibalik, nanti kelihatan dia bergerak kemana kan? Bis-bis Indonesia sudah ketahuan bentuknya. Itu berarti otak kirinya berjalan, Pak. Sudah sangat bagus. Ini mental rekan-rekan ini di otak kirinya, urusan numerik, urusan tata letak sudah oke. Sudah oke. Nah, baik, yang berikutnya, yang terakhir, numeriknya sudah sangat luar biasa. Di situ tertulis angka 87 enter yang itu. Sip. Nah, sudah pinter. Ini berarti numeriknya sudah luar biasa. Anak-anak sudah tahu, Pak, ini bahwa ini tinggal gambar ini dibalik saja. Dibalik, jadi gambarnya dibalik sehingga nanti itu menjadi 86, 87, 88, 89, 90, 91. Jadi numeriknya sudah saya akui. Saya mengakui peluangnya nggak diambil. Lucu ya. Peluangnya tidak diambil. Peluang jadi sudah di tempat yang tepat. Posisi kita sudah saat yang tepat. Namun peluangnya, bahwa kenapa bebek harus menghadap ke sono, apakah tidak boleh ke sono, itu yang penting bagi rekan-rekan. Bukannya apa, tetapi peluang itu kan bukan di urutan pertama. Analisis yang kedua itu bisa jadi peluang tiba-tiba dalam kurung, kalau saya bahasa Indonesia itu mak betendu, tiba-tiba ada, tidak disaut, waduh, eman. Nah, sekarang Anda sudah di tempat yang tepat, kok Anda masih dalam tanda kurung letoy ya? Apa ini, nyapo ini? Karena Anda menghitung secara numerik, setelah ini bisa jadi Anda belum lulus, sudah ada peluang, bisa jadi. Tetapi karena Anda rajin mengikuti the series itu, sibuk mengurus series, oh saya semester ini, pasti semester 2 begini, pasti semester 3 itu. Akhirnya kesibukan itulah membuat yang putih lebar itu belas tidak Anda lihat. Kalau dulu ini saya rekan-rekan, zaman saya itu orangnya militan, itu generasi X, generasi yang militan. Nyun sewu, kalau punya buku gitu ya,
punya buku itu, waduh, kita jadikan kitab suci. Wah, dapat buku hebat. Itu generasi saya. Tidak multitasking. Hampir kita kalau belajar itu hanya itu rekan-rekan. Tapi rekan-rekan kan tidak. Bisakah Anda belajar sambil nonton sinetron? Bisa. Kalau saya nggak bisa. Generasi saya nggak bisa. Generasi X nggak bisa. Generasi sekarang itu bisa. Akhirnya muncullah tontonan menjadi tuntunan, yang tuntunan bisa jadi tontonan. Jadi konstruk itu baik. Kita nyoba Mas, kita buka lagi, googling. Coba googling. Saya tunjukkan ke rekan-rekan. Google. Oke. Kemudian trends, pakai E, trend, NND, trends, S, Google, trend Google itu ada trend Google ya. Oke. Baik. Kita ambil yang Google Trend itu, yang bawah itu, bawahnya sip. Nah, sip. Rekan-rekan coba. Kita ngecek ya, kita masukkan kata informasi Mas, informasi. Oke. Sip. Amerika Serikatnya dipindah itu Indonesia. Ketik aja Indonesia. Oke, ada di bawahnya itu. Sip. Kita bandingkan dengan sebelahnya, bandingkan. Information. Oke. Landai. Di Indonesia landai. Oke, kita balik ya. Sekarang kita balik. Kita cek aja. Malaysia. Indonesia diganti Malaysia. Indonesianya diganti Malaysia. Bumi langit. Kenapa? Ayo. Ini menjadi tantangan berat kita. Malaysia itu dengan bahasanya yang pertama itu dia sanggup menjelajah. Maka dia yang dicari adalah information. Indonesia lebih suka bangga dengan NKRI mungkin dengan bahasa Indonesia. Nah, rekan-rekan juga demikian. Nyarinya pokoknya bangga Indonesia. Akhirnya yang banyak dicari adalah konteks bahasa Indonesia. Ini adalah konstruk kita melawan tetangga. Mau bertanding. Kayak dong teman-teman, kalau masih konstruknya seperti ini, masih Google Trendnya, masih grafiknya itu masih seperti itu, kita bisa keok betul itu, betul-betul keok. Karena apa? Kita nggak mampu menggunakan perangkat kita hanya mampu mengubek-ubek apa yang ada yang kita miliki. Yang jelas nggak mungkin ilmu itu kalau Kanjeng Nabi dulu matur itu kayak Muslim itu ya, sampai negeri Cina, orang Arab loh bilangnya sampai negeri Cina. Lah kita itu masih ngumpulkan aja, mencarinya informasi. Kenapa kita tidak menggunakan bahasa asing pencarian kita? Akhirnya kita menjadi orang yang tidak kreatif. Kita hanya bangga dengan apa yang kita miliki. Kalau itu sudah disebut oleh tetua kita, itu namanya kata dalam. Nah, orang-orang seperti ini sulit. Ada lagi sebenarnya. Rindik asu digitik itu bahasanya agak nyeleneh sedikit ya teman-teman. Rindik asu digitik. Kita itu nggak pernah begitu. Rindik itu bahasa Jawa. Itu pelan. Asu ya jeng. Ya, digitik itu kalau bahasa tongkat bukan tongkat, ranting bukan ranting. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin stick ya. Yang tek itu kalau zaman dulu kalau ngaji salah karo kata tas. Sakitnya mon. Tek ada irama. Ini 2 alif. Ini 1 alif. Wah gitu. Salah ya ceples gitu ya. Dulu.
Lah itu anjing itu kan memiliki tingkat intelijen yang agak lumayan. Kan pernah disabet sama kita itu kan takutnya minta ampun. Jadi begitu saklebatan tahu kita gitu ya, tahu itu ya, begitu anjing lewat itu ya bisa langsung itu kayak Valentino Rossi, gitu. Jadi kita itu sebaiknya excited, ada keinginan yang luar biasa untuk menimba ilmu, itu kayak rinde asu dididik. Nah kita itu tidak. Semua ilmu yang diberikan oleh dosen kita dianggap beban. Noktah hitam tadi beban. Sekarang sekolah nemu, tidak mau. Sekolahnya karena ndang golek ijazah itu. Nah itulah rinde asu diditiknya itu belum muncul. Baik, saya coba lagi rekan-rekan. Sekarang kita mencoba. Ini tadi Google Trend dan kita sudah yakin ini tren kita, gitu, sudah jelas ya. Kita ini nanti kalau rekan-rekan mau ngecek silahkan monggo dicek sendiri aja, mencari kata apa, bandingkan dengan negara-negara yang lain, gitu ya. Nah, kita coba sekarang. Saya itu hampir tiap kali membantu rekan-rekan itu adalah kreativitas. Baik, kita bantu sekarang. Google Mas. Nah ini Mbak Google. Maha benar Google dengan segala informasinya. Sekarang teman-teman dalam posisi apapun, teman-teman pasti takut dengan namanya language. Saya yakin itu. Language itu paling ditakuti oleh teman-teman, paling sangat kreativitasnya mampet karena hanya di nokta hitam itu. Lupa kalau ada warna putih. Coba translate. Kita pasti pernah kenal ini, pernah kenal Google Translate, pasti rekan-rekan pasti hafal itu, pasti. Nggak mungkin nggak tahu. Coba kita mencari teknik apa ya? Enggak sama semua. Mesin dua tak Indonesia. Jawanya diganti Jerman. Ngawur sekalian aja. Jerman. Bawah Jermani gitu. Kita coba dicari aja. Bawah Oke, mesin dua tak. Karena kalau mesin kan Jerman jagonya. Yus, tambah ndak karu-karuan kan? Bahasanya waduh. Terus Anda harus belajar. Kita copy aja. Oh enggak, jangan. Mesin dua tak. Tentang mesin dua tak. Wah gawat nanti. Enggak sampai. Kita copy, itu kita copy. Oke, terus kita ke Google, lagi ke Google lagi, kita paste bisa. Berarti kita mencoba pergi ke Jerman. Wes karuan bahasanya rekan-rekan kan ketakutannya di language. Ini TOEFL aja nggak sampai. Walaupun TOEFL-nya 1000 ranutut karena bahasanya Jerman. Kalengnya agak besar, kalengnya itu kreatif, proses kreatif. Tapi yang menemukan itu proses inovatif. Nah, naik lagi destruktif. Oh, itu paling megel kayak itu. Setelah jadi kreatif, dulu itu orang kreatif, bikin, kemudian meloncat jadi inovatif, meloncat lagi jadi destruktif. Nah, destruktif ini terjadi, maka temuan-temuan sebelumnya menjadi kuno dan menjadi rusak. Tapi kalau inovatif itu bersanding dengan yang lain masih bisa. Contoh, ini contoh. Primagama, GU dan sebagainya nyun sewu dulu berkibar. Setelah itu muncul ruangguru.com. Dia destruktif. Buyar. Akhirnya Primagama, GU semuanya juga berubah juga, mulai mengubah polanya supaya dia ikut berinovasi juga. Jadi
rekan-rekan kalau kreatif bisa ditingkatkan. Tapi itu masih dasar loh rekan-rekan nggih. Kreatif, inovatif, dan terakhir saat ini adalah disruptif. Kalau sudah disruptif, Anda akan menjadi pemenangnya. Ini kalau diteruskan. Jadi silahkan ya kreatif, nanti jangan diteruskan kreatifnya. Naik dong, naik ke inovatif. Sekali lagi naik lagi ke disruptif. Jadi jangan puas dengan kreatif, saya bilang. Tapi bisa ditingkatkan, bisa. Tenang saja teman-teman. Cocok di sini itu kreatif, ada bengkelnya banyak. Kalau mau kreatif, wah bisa. Tapi naikkan dikit menjadi inovatif. Terus naikkan dikit jadi disruptif. Nah, setelah disruptif saya belum tahu ilmunya. Di atas saya belum tahu. Setelah disruptif mau mungkin baik. Oke. 10 menit ya. Oke. Berikutnya. Saya beritahukan kembali kepada seluruh mahasiswa yang ingin bertanya mengenai materi bisa menyampaikan pertanyaan di kolom komentar dengan formatan yang sudah ditentukan. Kemudian ada pertanyaan dari D3TT Insyadi Ega S. Pak, bagaimana agar kita konsisten dalam hobi maupun passion? Iya, ini juga sangat luar biasa. Baik, kalau yang namanya hobi dan lain sebagainya, saya ingat dulu itu namanya karakter. Nyun sewu, ini karakter itu dulu itu saya peroleh pada saat itu di surau kecil sama Pak Ustadz dulu, Pak Guru saya. Itu kalau ngajari lemah lembut, saya dilus-lus, ayo pinter rison dan. Akhirnya tumbuhlah yang namanya hobi. Saya hobi mengajar itu terinspirasi. Nah, kalau dasarnya itu hobi itu adalah inspirasi, wahyu ya. Itu memang kalau konsep religiusnya itu tergantung anginnya yang disebul ke kita. Angin apa? Nanti satu saat Anda akan mendapatkan angin yang namanya puber. Puber itu ketemu belahan hidup. Itu bisa jadi loh. Passionnya berubah. Loh betul. Betul. Passion sama hobi berubah 100% bisa berubah. Tetapi ingat, passion itu seperti laten. Suatu saat dia bisa muncul. Suatu saat, tenang saja. Passion itu bisa bertambah. Hobi itu bisa bertambah, tapi sifatnya laten. Kayak mohon maaf, ini mengingatkan bahaya laten komunis. Jadi komunis, hobi dan sebagainya itu tidak bisa diberantas. Misalkan Bapak Kajur ini keras itu langsung ngomong, yang hobinya menyanyi tidak boleh, tutup. Berubah menjadi hobinya meneliti, semuanya bisa meneliti. Tetapi hobi laten itu tidak bisa dibunuh, tidak bisa. Tetapi Pak Kajur teknologi di elektro itu bisa memunculkan hobi meneliti, bisa dengan learning environment, lingkungan belajar. Jadi rekan-rekan nanti kalau sampun datang ke Malang, insya Allah ada hobi baru yang tambah, kuliner. Insya Allah walaupun di rumah itu halah nyapo, tapi begitu nanti di kos-kosan sebelah sini kan, di jalan situ-situ, wah banyak itu, wah panganan aneh-aneh gitu ya. Malam-malam hobinya kuliner, nggak ngopi, ya apa, akhirnya muncul hobi baru. Tenang saja, tetapi hobi yang lama tidak hilang. Maka pilihlah hobi yang terbaik dan tidak membahayakan diri Anda dan orang lain. Pilihlah yang terbaik. Masa hobi menyalakan TNT kan ya membuat bom panci ya, untuk apa gitu ya. Jadi pilihlah hobi yang baik, karena hobi itu tidak bisa hilang selamanya.
disentil, hilang, tetapi nanti muncul lagi di saat rekan-rekan berada di lingkungan yang sesuai. Rekan-rekan, rawat hobi Anda walaupun tetap masuk di Polinema. Rawatnya dengan cara Anda harus, bukannya konsisten, bukan, rawatlah dengan mencari teman, berkonsultasi dengan dosen, berdekat-dekatlah dengan pengajar di sini sehingga ilmunya tambah, hobinya akan bertambah, passionnya akan lebih luas. Kalau Anda masih dalam konstruk noktah titik itu, maka di sini percuma. Eman gedung seluas ini, hebat dengan ini. Nanti Anda iseng-iseng, Pak, kok saya tertarik dengan itu loh Pak, yang setrum-setruman itu loh. Boleh Pak, oh ya sini ikut. Nah, misalkan ikut berdiskusi, lengkaplah sudah, passion Anda bertambah lebar. Nanti bertemu pasangan hidup, tukar pendapat, passionnya lebar. Wah, akhirnya passion itu menjadi bertambah, bukan malah berkurang. Lucu dong berkurang. Lucu, ada passion malah berkurang. Artinya muncullah yang disebut multi talenta. Nanti kumpul dengan anak-anak ngeband, ikut ngeband. Saya dulu ngeband dibandemi orang gitu ya. Akhirnya saya ikut-ikut teman-teman itu, akhirnya nyoba ngeband. Wah, asik juga, senang. Passion bertambah. Nah, tadi bisa baca puisi kan gitu. Rekan-rekan, itu mungkin waktunya kita hampir mepet.